Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan inovasi produk kami terkait mata kuliah BIP modul 1 sampai 14. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Salsabila Wulan Prawita Pranagita dengan NPM 111123180. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Destiani dengan NPM 11123131311. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Rizky dengan NPM 1111231185. Perkenalkan, nama saya Tania Nurul Kokoleka dengan NPM 111123131336. Perkenalkan, nama saya Fakan dengan NPM 11123131326. Baik, untuk modul pertama dan kedua ketiga akan dibacakan oleh Dede Restiadi. Perkenalkan lagi, nama saya Destiani dengan NPM 11123131311. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk kami dengan kaitannya dengan modul pembelajaran mata kuliah Bisnis Inovasi Perusahaan dari modul 1 sampai modul ketiga. Pada modul 1 itu ada pembahasan terkait kreativitas dan inovasi. Nah, kaitannya dengan produk kami akan menciptakan sebuah produk kuliner yang bernama Crispy Goguma Bread. Crispy Goguma Bread ini berasal dari kami mendapatkan ide produk ini dari Goguma Pang yang merupakan makanan yang berasal dari Korea Selatan karena jika dilihat pada saat ini K-pop itu sedang menjadi tren di kalangan anak muda. Jadinya kami menciptakan ide untuk menciptakan produk kuliner dari yang mengambil produknya dari produk Korea ini. Namun kami ini menambahkan inovasi jika ya biasanya gogo mapang itu berasal dari adonan kulitnya itu terbuat dari tepung dengan menggunakan adonan tepung. Di sini kami menambahkan inovasi dengan menggunakan kulitnya itu dengan roti tawar. Kemudian pada modul kedua, di sini kami menambahkan inovasi yaitu terkait isian dari Goguma Berry Crispy ini. Jika biasanya Goguma Fang itu kan berisikan hanya ubi jalar saja atau disebut dengan varian original. Di sini kami akan menambahkan varian yaitu dari coklat, keju, vanila, dan lain-lain. Mungkin hanya itu inovasi dari produk kami. Nantinya inovasi dari produk kami juga akan terus berkembang seiring dengan berjalannya usaha ini. Kemudian pada modul ketiga itu terkait dengan UMKM, karena kami sudah menciptakan produk, sudah ada inovasi juga, gitu. Kami di sini berencana akan membuka sebuah usaha atau UMKM dari produk tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya oleh teman saya terkait modul keempat. Baik, untuk modul 4, 5, dan 6 akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkenalkan lagi, saya Salsabila Wulan Prawita Pranagita dengan NPM 111231180. Pada modul 4, terdapat tantangan mengimplementasikan inovasi. Tentu saja, di setiap usaha pasti ada tantangan dan gimana kita cara menangani tantangan tersebut. Di sini di produk kami mendapatkan tantangan, ditakutkan, dikhawatirkan bahwa konsumen kami, konsumen yang konsumen tidak dapat menerima inovasi yang telah kami ciptakan. Jadi solusinya untuk mengatasi hal tersebut, kami harus mengetahui dan mengikuti tren konsumen dalam artian melakukan riset pasar.
Selanjutnya, modul 5 ada respon konsumen terhadap produk kami. Untuk mendapatkan respon yang positif, dalam menciptakan inovasi, kita harus menyesuaikan dengan selera para konsumen. Selain itu, inovasi yang kita ciptakan harus bermanfaat juga bagi konsumen. Dan yang terakhir, yang keenam ada peluang bisnis. Sebagai UMKM, kita harus bisa mengidentifikasi untuk mendapatkan peluang bisnis dan di mana peluang bisnis suatu keadaan yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan kembali, saya Putri Amelia Rizky dengan NPM 11 11 23 11 85. Saya akan menjelaskan modul 7, Startup. Setelah kami membangun sebuah UMKM yang disebut startup, kami juga sudah melihat peluang bisnis pada modul 6. Kita akan membuat suatu strategi manajemen untuk mengkomunikasikan ide-ide dan inovasi dari usaha Goguma Bread supaya tatanan usaha yang kita bangun terstruktur dan usaha Goguma Bread ini akan berjalan dengan baik. Selanjutnya modul 9, pengalaman. Sebelum memulai bisnis ini, kami melihat peluang pasar terlebih dahulu, apakah produk ini bakal diminati konsumen atau tidak. Juga kami mempelajari dan mewawancarai orang yang memulai bisnis lebih awal dari kita. Selanjutnya kami menjelaskan oleh rekan. Baik, perkenalkan kembali, nama Baik, saya untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Fakan dengan NPM 111231326. Di sini saya akan menjelaskan modul 10 yang berkaitan tentang strategi inovasi. Jadi, strategi inovasi dari Goguma Bread yaitu dengan melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi preferensi dan tren konsumen, menciptakan produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada dengan menambahkan bahan, kemasan, dan presentasi yang inovatif, dan juga memanfaatkan teknologi untuk memudahkan proses produksi dan mengurangi biaya, kemudian melakukan inovasi pemasaran dengan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk. Modul 11 yaitu riset. Kita meneliti pasar terkait bahan baku produk kami, termasuk tren terbaru dalam industri makanan, menentukan target konsumen berdasarkan usia, pendapatan dan lokasi, serta mengetahui preferensi rasa dan gaya hidup konsumen. Kemudian mengembangkan varian roti Goguma yang menarik, termasuk pilihan rasa dan bentuk. Analisis pesaing dengan mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan, dan menentukan strategi harga dan kompetitif sambil menjaga kualitas produk. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Hati Tamion Dwi Popoleta dengan NPM 1111231336 akan menjelaskan dari modul 12 sampai modul 14. Modul 12 yaitu analisis strategi bisnis berbasis inovasi. Kuatan pada produk kami yaitu menjual produk untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Selanjutnya, produk kami memiliki keunikan yaitu dengan menggunakan kulit adonan dengan uji tawar. Sedangkan kelemahannya, produk ini bisa dibuat sendiri sehingga biasanya orang memilih untuk membuat sendiri. Modul ke-13, strategi inovasi di bidang pemasaran. Kami menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk kami, iklan online, dan melalui acara-acara untuk memperkenalkan produk kami. Lalu modul 14, inovasi manajemen. Inovasi manajemen pada bisnis Goguma Bread dapat mencakup berbagai aspek untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan. Berikut adalah beberapa ide inovasi yang bisa diterapkan. Otomatisasi produksi menggunakan mesin modern untuk proses pembuatan adonan,
Pengisian dan pemanggangan dapat meningkatkan konsistensi dan mengurangi waktu produksi. Yang kedua, pengembangan produk menciptakan variasi rasa atau bentuk baru yang menarik untuk memperluas pasar. Yang ketiga, pengembangan karyawan, menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi karyawan untuk meningkatkan kualitas kerja. Yang dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin penjelasannya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi